Pemirsa, teknologi hijau alias ramah lingkungan mencetuskan banyak ide dan kreativitas, termasuk soal sampah plastik yang disambut dengan lahirnya produk kantong plastik terurai berteknologi bioplastik. Nah, Anda ingin membagikan daging kurban di hari raya nanti, mungkin bisa memilih kantong plastik jenis ini. Kita akan lihat tim di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mengulik cara baru sejak tahun 2016 dengan tujuan mengganti semua plastik yang seluruh limbahnya bisa terurai di alam. Nah, bahannya 75% singkong dan sisanya plasticizer atau gliserol. Pati atau tepung singkong memiliki struktur yang mirip polimer yang dinilai selaras untuk membuat bioplastik. Saat ini Indonesia menjadi penghasil singkong nomor 3 terbesar di dunia, yakni mencapai 26 juta ton di tahun 2016. Namun demikian, karena perkembangan teknologi bioplastik yang masih rendah dan juga produksinya yang masih minim, membuat harga produk ini masih 4 kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan kantong plastik biasa. Ya, beberapa waktu terakhir juga ramai di media sosial penawaran kantong plastik Oxium begitu ya. Katanya yang diklaim ramah lingkungan karena terbuat dari bahan singkong sehingga mudah terurai ketika berbaur dengan tanah. Hal tersebutlah diklarifikasi oleh perwakilan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Tapi sebetulnya Vivi, pertanyaannya apa ini perbedaan plastik dengan Oxium? Ya, lebih baik kita tanyakan langsung saja kepada ahli peneliti kimia di LIPI. Ini ada Bapak Agus Haryono. Halo. Pak Agus Haryono, silakan bergabung dengan Newsline. Selamat datang di Newsline, Pak Agus. Itu pertanyaan yang utama ya. Apa bedanya ya Oxium atau dengan kantong plastik? Ya. Jadi Oxium itu sebenarnya plastik konvensional yang kemudian di dalamnya ditambahkan dengan material katalis yang berfungsi untuk mempercepat proses fragmentasi plastiknya sehingga terurai menjadi fragmen yang kecil-kecil. Sedangkan bioplastik itu adalah plastik yang terbuat dari material biologis atau material alami. Berarti yang lebih ramah lingkungan, berarti yang material yang biologis dari bioplastik tersebut. Ya. Oke, nah bioplastik kan tadi dikatakan bahwa katanya 75% dari singkong. Ya. Betul demikian. Nah, ini hanya dari singkong atau umbi-umbi lainnya sebetulnya yang masih serupa dengan singkong masih bisa digunakan? Sebenarnya banyak sekali alternatifnya. Asalkan dia pati, kalau di Amerika mungkin terbuat dari pati jagung, tapi karena di Indonesia ini alamnya kita lebih banyak singkong, maka potensi singkong untuk bahan baku plastik ini lebih besar, memungkinkan ya. Bahan baku begitu berlimpah di tanah air begitu ya, tapi saat ini masih dipandang lebih mahal kalau kita pakai plastik dari bahan baku singkong. Apa kendalanya, Pak? Ya, memang karena harga singkong kan memang lebih mahal ya dibandingkan dengan plastik konvensional. Nah, sekarang banyak sekali teknologi baru yang memungkinkan kadar singkongnya lebih sedikit. Jadi ditambahkan material lain yang juga biodegradable sehingga kandungan singkongnya cukup 40% saja. Jadi harganya mungkin tidak sampai 10 kali lipat, tapi bisa ditekan 3 kali lipat lebih mahal atau 4 kali lipat lebih mahal dibandingkan ya nggak apa-apa deh, 3 kali lipat lebih mahal daripada Indonesia menempati peringkat kedua penghasil sampah plastik terbesar setelah Tiongkok selama tahun 2018 kemarin. Yakin nanti lautnya mau isi plastik semua. Lebih baik kita mulai hijrah begitu ya, mulai pindah menggunakan plastik biodegradable tadi. Ini sudah bisa didapatkan di mana aja, Pak? Meskipun produksinya masih sedikit karena lebih mahal, jadi penggunanya masih sedikit. Tapi kalau masyarakat bersedia membeli, saya yakin perusahaannya akan terus memperbesar kapasitas produksinya. Pak Agus, kita selalu ada pro dan kontra kalau bicara soal plastik karena kehadiran plastik ini juga adalah keamanan untuk makanan. Makanan lebih aman, bebas dari bakteri kalau dibungkus dengan plastik. Sekeliling kita pun banyak sekali plastik begitu dan berarti memang kita ada kebutuhan dengan plastik. Nah, misalnya katakanlah untuk kantong atau untuk kantong belanja pembungkus makanan, apakah cukup aman bila digunakan dari plastik yang terbuat dari singkong? Ya, karena bahan bakunya dari bahan makanan ya pati, kemudian bahan tambahannya juga relatif aman yang merupakan food grade, jadi relatif lebih aman, Mbak.
kalau dipakai untuk misalnya daging kurban misalnya ya. Oke, ya berarti plastik. aman ya, maksudnya bisa kedap udara dan sebagainya, makanan bisa tahan lama, dibungkus dengan bahan plastik dari singkong. Nah, tapi ngomong-ngomong soal makanan, kan bentar lagi juga kita kurban. Nah, ini sebetulnya ada himbauan untuk memakai plastik yang biasa, plastik konvensional untuk daging kurban, justru digunakan plastik dari singkong. Nah, ini dia pemirsa, himbauan penggunaan kemasan organik untuk membungkus daging kurban juga dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. KLHK mendorong dengan menyiapkan surat edaran pada pemerintah daerah agar mengimbau masjid dan pesantren menggunakan pembungkus daging kurban ramah lingkungan yang mudah terurai oleh tanah. Diperlukan peran masyarakat di daerah untuk aktif berperan mengurangi penggunaan kantong plastik. Terlebih kewenangan pengelolaan sampah juga berada di tangan pemerintah daerah masing-masing. Selain mengeluarkan surat edaran, pemerintah pusat juga menyampaikan ajakan melalui flyer resmi dengan tagar kendalikan sampah plastik. Jadi Pak Agus, saya pernah iseng dulu. Pertama kali tahun sekitar 2017, pertama kali keluar dan dikenal plastik dari singkong, katanya bisa terurai dalam waktu 3-6 bulan. Ternyata betul gitu loh, secara 3 bulan itu sudah tidak terlihat bentuknya seperti plastik. Dan apa yang terjadi setelah plastik itu sudah terurai? Ya, dia akan terurai menjadi CO2 dan H2O seperti di alam. Ya, karena bahan bakunya memang bahan baku yang sangat mudah sekali terbiodegradasi oleh bakteri, mikroba yang ada di alam. Optimis Pak Agus, kapan kita seluruhnya akan mungkin menggunakan kantong plastik, terutama kantong plastik untuk kebutuhan sehari-hari seperti belanja dengan menggunakan kantong dari singkong tersebut? Memang kita tidak bisa sepenuhnya mensubstitusi menggunakan bioplastik singkong ini karena ada beberapa kebutuhan yang mengharuskan kantong plastik ini bertahan sampai sekian tahun. Kalau dia disubstitusi dengan singkong, hanya bertahan beberapa bulan saja misalnya ya, sehingga ada keperluan-keperluan tertentu yang bisa disubstitusi oleh bioplastik singkong, ada beberapa keperluan yang belum bisa digantikan. Gitu ya. Tapi kalau pemerintah sendiri arahannya kepada LIPI apa khusus untuk produksi plastik dari bahan baku singkong? Ya, kita meneliti sedemikian mungkin supaya teknologi yang kita miliki bisa mereduce harga scale ekonomi, karena masyarakat tentu tidak mau membeli kemasan yang jauh lebih mahal dibandingkan kemasan konvensional. Nah, sekarang teknologinya bagaimana mengurangi kadar singkongnya di dalam formulasi plastik ini supaya harganya bisa ditekan. Sampai di mana tuh penelitiannya untuk mengurangi kadar singkongnya agar tidak terlalu mahal ya? Kita harapkan tahun ini kita bisa menyelesaikan itu dan syukur-syukur nanti tahun depan pada saat Idul Kurban produk kita sudah bisa digunakan ya. Oleh masyarakat. Jadi Vivi dan juga Pak Agus dan juga pemirsa, kami mencoba menghubungi dari pihak KLHK, namun sampai saat ini mereka masih belum ada pihak yang masih bisa terhubung atau bisa memberikan pernyataan terkait plastik biodegradable ini. Cuman yang jelas selain kebutuhan tadi sebagai kantong plastik belanja, apalagi sebetulnya yang disarankan untuk penggunaan biodegradable plastik ini, Pak? Ya, terutama plastik-plastik yang sulit untuk di-recycle karena banyak sekali kayak plastik botol kemasan itu bisa di-recycle ya. Sementara plastik yang lain ada yang tidak bisa di-recycle seperti styrofoam itu sulit sekali untuk di-recycle, itu bisa diganti dengan biofoam dari singkong misalnya ya. Jadi bukan hanya plastik, bahkan ada juga styrofoam yang terbuat dari singkong. Bisa. Tadi jangan underestimate singkong. Jangan, luar biasa manfaatnya ya. Tapi tadi kalau bicara soal bagaimana agar kita mengurangi sampah plastik, kemudian KLHK mengimbau bahwa menggunakan yang biodegradable, kenapa tidak bawa sendiri ya kantongnya, tempatnya, nggak usah lagi cari alternatifnya misalnya. Tapi untuk jangka panjang tetap kami menunggu teknologi terkini dari LIPI dan perkembangannya terus kami nantikan agar bahan baku plastik berbahan baku singkong jauh lebih murah dan bisa dijangkau oleh masyarakat. Itu dia. Terima kasih Pak Agus sudah memberikan pencerahan kepada kami. Ya, terutama plastik-plastik yang sulit untuk di-recycle karena banyak sekali kayak plastik botol kemasan itu bisa di-recycle ya. Sementara plastik yang lain ada yang tidak bisa di-recycle seperti styrofoam itu sulit sekali untuk di-recycle, itu bisa diganti dengan biofoam dari singkong misalnya ya. Jadi bukan hanya plastik, bahkan ada juga styrofoam yang terbuat dari singkong. Bisa.
Tadi Jangan kalau underestimate singkong. jangan luar biasa manfaatnya ya. Tapi tadi kalau bicara soal bagaimana agar kita mengurangi sampah plastik, kemudian KLHK mengimbau bahwa menggunakan yang biodegradable. Yes. Kenapa tidak bawa sendiri ya kantongnya, tempatnya, nggak usah lagi cari alternatifnya Betul, misalnya. Tapi untuk jangka panjang tetap kami menunggu teknologi terkini dari LIPI dan perkembangannya terus kami nantikan agar bahan baku plastik berbahan baku singkong jauh lebih murah dan bisa dijangkau oleh masyarakat. Masyarakat itu dia. Terima kasih Pak Agus Terima sudah kasih. memberikan pencerahan kepada kami.